Shalom teman-teman semua, perkenalkan aku Galuh Ajeng dari Angkatan 2019. Kali ini aku diberi kesempatan oleh Bidang Pengkajian Keilmuan PMKFH Unpad untuk memberikan mentoring PHI mengenai pengantar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebelumnya, aku mau mengingatkan lagi untuk kalian agar dapat menyiapkan catatan dan buku literaturnya agar dapat mempermudah mentoring kita kali ini. Langsung saja kita masuk mengenai pengantar hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Pada mentoring kali ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian HTN dan HAN, kemudian ada ruang lingkup HTN dan HAN, lalu perbedaan HTN dan HAN, selanjutnya yaitu hubungan HTN dan HAN dengan ilmu kenegaraan lain, lalu konstitusi sebagai sumber HTN, dan yang terakhir Friese Emerson. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai hukum tata negara, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu istilah dalam hukum tata negara. Sebenarnya hukum tata negara itu berasal dari bahasa Belanda yaitu Staatsrecht, dan istilah hukum tata negara itu sudah lama digunakan dalam tradisi akademik maupun praktik hukum di Belanda. Istilah ini memiliki dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, hukum tata negara disebut juga dengan istilah constitutional law. Constitutional law ini pengaruhnya di negara kita, yaitu ada beberapa ahli yang menerjemahkan menjadi istilah hukum konstitusi, yang sering juga digunakan untuk kajian yang sama dengan hukum tata negara. Namun, pada penerapannya di Indonesia, lebih banyak dijumpai literatur yang menggunakan istilah hukum tata negara. Selanjutnya, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai hukum tata negara. Yang pertama yaitu Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mengartikan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa Van Vollenhoven menitikberatkan kepada makna negara sebagai organisasi masyarakat. Bila dapat disimpulkan dari definisi yang diberikan oleh Van Vollenhoven, terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama, unsur hubungan hukum, lalu masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan, kemudian unsur badan-badan atau lembaga negara, lalu ada unsur penataan kekuasaan dalam bentuk fungsi dan wewenang. Nah, dalam konteks kenegaraan ini, masyarakat hukum atasan itu dapat diartikan juga sebagai pihak yang menjalankan negara, yaitu pemerintah. Sementara masyarakat hukum bawahan itu dapat diartikan sebagai masyarakat yang merupakan warga negara. Lalu, Van der Pot juga memberikan definisi mengenai hukum tata negara, yaitu peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan yang lain, serta hubungan antar badan-badan itu dengan individu-individu di suatu negara. Jadi dalam definisi ini kita dapat simpulkan bahwa Van der Pot menitikberatkan pengertian hukum tata negara itu mengenai organ-organ negara dan hubungannya dengan warga negara. Lalu terdapat definisi mengenai HTN dari Prof. Kusmadi. Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Prof. Kusmadi menyebutkan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatan yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan, penimbangan dari dan antar alat-alat perlengkapan itu.
Lalu Lockman juga berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam hal ini dikemukakan dalam bukunya, Lockman menjelaskan bahwa negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan untuk mendukung dan membentuk negara tersebut secara keseluruhan. Nah, organisasi ini tuh dipandang sebagai jabatan-jabatan, di mana dibedakan lagi antara jabatan dan fungsi. Fungsi itu diartikan secara sosiologis, sementara jabatan diartikan sebagai yuridis. Selanjutnya ada definisi HTN yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa hukum tata negara ini dianggap sebagai hukum negara dalam arti sempit. Mengapa demikian? Karena menurutnya, dalam arti luas, hukum negara itu mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sehingga ia menganggap bahwa hukum tata negara itu merupakan arti sempit dari hukum negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian hukum administrasi negara. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu membahas istilahnya. Di negara Belanda terdapat dua istilah mengenai hukum ini, yaitu bestuurrecht dan administratiefrecht, dengan kata dasar administratif dan bestuur. Terhadap kedua istilah ini terjadi beberapa perbedaan pendapat dari ahli hukum Indonesia. Untuk kata administrasi itu ada yang menerjemahkan menjadi administratif atau tata usaha atau juga tata usaha negara. Sedangkan kata bestuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian hukum administrasi negara. Terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu Bella Freud, yang menyatakan bahwa hukum administrasi negara itu merupakan keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi Pengadilan Tata Usaha Negara hendaknya memenuhi tugasnya. Jadi dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara ini sebenarnya hukum yang membahas mengenai bagaimana cara organ-organ negara tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya. Ahli selanjutnya yang mendefinisikan mengenai hukum administrasi negara yaitu Oppenheim. Menurut Oppenheim, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepada hukum tata negara. Jadi dari definisi ini kita dapat mengerti bahwa hukum administrasi negara itu sebenarnya hukum yang mengatur mengenai badan-badan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang telah diberikan oleh hukum tata negara, sehingga dapat disimpulkan juga hukum administrasi negara ini sebenarnya menggambarkan negara ke dalam keadaan bergerak. Kemudian, ahli yang memberikan definisi mengenai Han yaitu Lockman, di mana menurutnya Han merupakan seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, dari definisi ini, para pejabat yang dimaksud adalah alat tata usaha negara atau alat administrasi negara. Kemudian juga, dari definisi ini kita mengetahui bahwa hukum administrasi negara itu sebenarnya mempelajari bagaimana cara pejabat-pejabat itu melakukan tugas yang khusus. Jadi sebenarnya sama seperti penjelasan definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh ahli-ahli sebelumnya. Nah, dalam definisi ini Lockman juga menegaskan bahwa hukum administrasi negara tidak identik atau tidak sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara itu sudah termasuk ke dalam hukum tata negara.
Selanjutnya, Utrecht juga memberikan pendapat mengenai hukum administrasi negara. Menurutnya, hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Jadi dalam definisi yang diberikan oleh Utrecht sebenarnya sama dengan definisi dari beberapa ahli sebelumnya yang menegaskan kembali bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara pejabat-pejabat negara atau organ-organ kekuasaan negara itu menjalankan tugas dan wewenangnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ruang lingkup, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Dalam bukunya, Lockman menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum tata negara, yaitu mencakup beberapa hal. Yang pertama, susunan dari jabatan. Yang kedua, penunjukan mengenai pejabat. Yang ketiga, tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinannya. Lalu yang keempat, kekuasaan dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Yang kelima, batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan yang dikuasainya. Lalu keenam, hubungan antar lembaga atau jabatan. Dan yang terakhir, ketujuh, hubungan antara jabatan dan pejabat. Ruang lingkup HTN yang pertama ialah susunan dari jabatan. Susunan dari jabatan itu membahas mengenai jabatan-jabatan yang berada dalam susunan kenegaraan. Hal mengenai susunan jabatan ini berhubungan dengan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Trias politika itu memberikan pemisahan kekuasaan terhadap negara menjadi tiga, yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, lalu legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif atau kehakiman sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Dan di Indonesia sendiri, setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga yang ada di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK. Nah, lembaga-lembaga tersebut disebutkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, ruang lingkup HTN yang kedua yaitu penunjukan mengenai jabatan. Hal ini membahas mengenai cara penunjukan atau pengisian jabatan dari tiap-tiap lembaga negara. Berikut akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu MPR. Dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa anggota MPR itu merupakan anggota DPR dan DPD yang telah terpilih melalui pemilu. Kemudian ada lembaga kepresidenan yang dalam hal ini yaitu presiden dan wakil presiden. Pada pasal 6A Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Selanjutnya yaitu DPR. DPR dijelaskan dalam pasal 19 ayat 1 bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. Lalu DPD pada pasal 22C ayat 1 dijelaskan juga bahwa anggota DPD merupakan perwakilan dari setiap daerah yang dipilih melalui pemilu. Selanjutnya ada lembaga BPK. Dalam pasal 23F ayat 1 dijelaskan bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya yaitu ada MA yang dijelaskan dalam pasal 24A ayat 3 yaitu calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Lalu ada lembaga KY yang pemilihannya itu tertuang dalam pasal 24B ayat 3 yaitu anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada MK yang terdapat dalam pasal 24 ayat 3 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang
anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, hal-hal tersebut menjelaskan bagaimana cara pengisian jabatan dari lembaga negara. Ruang lingkup HTN yang selanjutnya yaitu yang ketiga, 4, dan 5 merupakan ruang lingkup yang membahas mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangan dari tiap-tiap lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara yang pertama yaitu MPR, ketentuannya terdapat dalam pasal 2-3 Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, terdapat juga lembaga DPD yang ketentuannya tertuang dalam pasal 22D ayat 1-3. Lalu ada lembaga DPR yang memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, DPR juga memiliki beberapa hak khusus, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Lalu ada juga lembaga BPK yang tertuang dalam pasal 23E. Lembaga ini berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil laporan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, ataupun DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lalu ada juga lembaga peradilan yaitu MA, MK, dan KY. Untuk Mahkamah Agung itu terdapat dalam ketentuan pasal 24 ayat 1-2. Lalu untuk Mahkamah Konstitusi itu terdapat dalam pasal 24C, dan untuk KY terdapat dalam pasal 24B. Selanjutnya yaitu lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan ini dalam hal ini Presiden itu memiliki kewenangan yang berbeda jika dilihat dari fungsinya, yaitu apabila Presiden sebagai kepala negara, maka Presiden itu memiliki kewenangan untuk memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Selain itu, Presiden juga berkewenangan untuk mengangkat duta konsul dan berkewenangan juga untuk menerima penempatan duta dari negara lain. Lalu, jika Presiden dianggap sebagai kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, maka Presiden itu memiliki beberapa kewenangan, diantaranya yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, lalu berhak mengajukan RUU kepada DPR, berhak juga mengajukan RUU mengenai APBN, dan Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Nah, yang selanjutnya ruang lingkup HTN itu yang keenam adalah hubungan antar lembaga atau jabatan. Lalu yang ketujuh hubungan antara jabatan dengan pejabat. Jadi ruang lingkup HTN ini mencakup tentang bagaimana hubungan yang terjadi di antara lembaga-lembaga negara. Selain itu mencakup juga mengenai hubungan antara jabatan dan pejabat. Jadi di sini tuh HTN dengan kata lain mencakup hubungan dari dalam dan keluar antar lembaga negara. Jadi melihat bagaimana hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, serta mencakup juga hubungan dari dalam lembaga negara itu sendiri, yaitu antar jabatan-jabatannya. Sekarang kita masuk mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, ruang lingkup HAN ini dijelaskan Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara. Dalam buku tersebut dijelaskan secara garis besar mengenai ruang lingkup HAN, yaitu yang pertama, perbuatan pemerintah, dalam hal ini pemerintahan pusat dan daerah, dalam bidang publik. Lalu yang kedua, kewenangan pemerintahan, dalam hal ini kewenangan tersebut dilakukan dalam perbuatan yang berada dalam bidang hukum publik. Dan di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Selain itu, penggunaan kewenangan tersebut juga dituangkan dalam instrumen hukum,
Karena itu diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum. Yang ketiga, ruang lingkup Han adalah akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu. Dan ruang lingkup Han yang terakhir yaitu penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Perbedaan HTN dengan Han yang pertama yaitu HTN menggambarkan negara dalam keadaan diam atau statis. Hal ini karena HTN terfokus pada lembaga-lembaga negara. Sementara Han menggambarkan negara dalam keadaan bergerak atau dinamis. Hal ini karena Han berfokus pada orang-orang yang menjalankan lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya, HTN fokus utamanya adalah konstitusi, sementara Han fokus utamanya adalah administrasi. Lalu, HTN itu membahas mengenai negara dan dianggap sebagai suatu organisasi, sementara Han membahas mengenai hubungan antar organ-organ negara tersebut. Perbedaan selanjutnya yaitu HTN menitikberatkan pada hal-hal yang fundamental. Dalam hal ini diartikan bahwa HTN itu lebih menitikberatkan pada konstitusi yang merupakan dasar dari lembaga negara. Sementara untuk Han itu menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat teknis. Jadi dapat diketahui bahwa Han itu lebih memfokuskan pada mekanisme tentang bagaimana suatu lembaga itu menjalankan tugasnya. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu HTN diibaratkan sebagai genus, sementara Han diibaratkan sebagai spesies. Pengibaratan ini sama saja seperti poin sebelumnya. Jadi dilihat HTN itu sebagai suatu genus karena melihat secara keseluruhan mengenai dasar-dasar. Sementara Han diibaratkan sebagai spesies karena Han ini dilihat membahas lebih spesifik lagi mengenai bagaimana tata cara pengaturan pelaksanaan lembaga-lembaga tersebut. Dan perbedaan selanjutnya yaitu sumber hukum dari HTN itu terdiri dari sumber hukum material dan formil, sementara untuk Han itu sumber hukumnya terdiri dari sumber hukum faktual dan ideal. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu materi 4 mengenai hubungan antara HTN, Han, dan ilmu kenegaraan lainnya. Hubungan yang pertama yaitu antara HTN dan Han. Pada dasarnya, HTN dan Han masih saling berhubungan karena ada beberapa persamaan, yaitu baik HTN maupun Han sama-sama merupakan hukum negara. Lalu asas-asas dan kaidah-kaidah dalam HTN bersangkutan dengan Han. Yang ketiga yaitu objek kajian dari HTN dan Han itu sama, yaitu negara dan alat kelengkapannya. Dan yang terakhir, HTN dan Han mempelajari satu bidang peraturan yang sama, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Hubungan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hubungan antara HTN dan ilmu negara. Kedua bidang ilmu ini itu sama-sama mempunyai hubungan yang dekat karena ilmu negara itu memberikan dasar-dasar teoritis kepada hukum tata negara, sedangkan HTN merupakan konsentrasi daripada teori-teori ilmu negara. Jadi di sini ilmu negara itu merupakan dasar dari penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Kemudian hubungan HTN dengan ilmu politik. HTN memiliki hubungan dengan Ilpol karena HTN mempelajari mengenai aturan hukum dari suatu organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari aspek-aspek kekuasaan dari organisasi negara. Selain itu juga, HTN merupakan hukum negara yang melihat undang-undang sebagai produk hukum yang dibuat oleh alat-alat kelengkapan negara. Sementara ilmu politik itu
melihat bahwa setiap undang-undang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Jadi, HTN dan politik memiliki hubungan yang berdekatan. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan antara HTN dengan hukum internasional. Hukum internasional dan hukum tata negara memiliki hubungan yang saling membutuhkan, di mana HTN memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan hukum internasional. Demikian pula sebaliknya, hukum internasional juga memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan hukum tata negara. Lalu hubungan yang terakhir yaitu hubungan antara HTN dengan SHN. SHN merupakan sistem hukum nasional yang mengkaji mengenai hubungan antara aturan-aturan hukum yang ada di suatu negara. Jadi, dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Materi yang kelima yaitu konstitusi sebagai sumber HTN. Konstitusi sebagai sumber HTN. Terdapat dua sumber hukum dalam hukum tata negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material dalam HTN. Hukum tata negara merupakan perwujudan konstitusional dari nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya, yang menjadi sumber material itu tidak lain adalah Pancasila. Yang kedua yaitu sumber hukum formil dalam HTN. Sumber hukum formil dalam hukum tata negara ada beberapa bentuk. Dalam hal ini diurutkan sesuai dengan urutan hierarki. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ketetapan MPR atau TAP MPR. Lalu yang ketiga ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima ada peraturan presiden atau perpres, dan yang paling terakhir ada peraturan daerah atau perda. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu Freie-Ermessen. Freie-Ermessen berasal dari bahasa Jerman, yaitu frei yang berarti bebas dan Ermessen yang berarti mempertimbangkan. Freie-Ermessen ini berkaitan dengan hukum administrasi negara karena terinspirasi dari asas diskresi, yang berarti kebebasan seorang pejabat untuk bertindak berdasarkan pikirannya demi kepentingan umum. Penggunaan Freie-Ermessen dalam hukum administrasi negara itu dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Bahwasanya individu atau badan hukum perdata jika dirugikan dengan keluarnya KTUN, salah satu alasan dapat mengajukan gugatan ke PT UN adalah karena keputusan itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AAUPB. Jadi, selain keputusan pejabat tun dapat diuji karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat diuji melalui AAUPB. Kemudian dalam penerapannya, Freie-Ermessen ini diadopsi ke dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu perlakuan yang adil atau fair play. Menurut asas ini, pemerintah diharapkan untuk terbuka dan jujur. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengemukakan pandangan dan pembelaan mereka. Yang kedua yaitu ketelitian. Asas ini menuntut ketelitian dan perhatian tentang pertimbangan yang layak terhadap berbagai kepentingan. Yang keempat yaitu kemurnian tujuan.
Tindakan dari pemerintah harus ditujukan kepada tujuan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang pada saat wewenang tersebut. Asas yang keempat yaitu keseimbangan, yang artinya semua kepentingan yang terlibat dalam suatu keputusan harus dipertimbangkan dengan seimbang, termasuk dalam pengertian ini adalah kesewenang-wenangan, yaitu tidak mempertimbangkan berbagai kepentingan atau kurang teliti terhadap perkara yang sama. Penyelesaiannya berbeda, berarti terjadi ketidakseimbangan dalam mengambil keputusan. Dan asas yang terakhir yaitu kepastian hukum. Asas ini mengharapkan administrasi negara berpedoman pada peraturan yang dibuatnya. Toleransi terhadap penyimpangan dilakukan berdasarkan keadilan khusus. Ya, itu tadi mentoring mengenai pengantar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi atau pengucapan. Semoga penjelasan tadi dapat berguna untuk bahan perkuliahan. Selanjutnya, sebelum berakhir mentoring ini, aku akan ngasih sedikit ayat Alkitab. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Oke, terima kasih teman-teman khususnya 2020 yang telah menyimak sampai akhir mentoring ini. Tuhan Yesus memberkati.